Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 11 Januari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah minggu kedua. Khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah minggu 4 Januari 2026 jam 9 pagi sebesar Rp20.900.000, syukur sebesar Rp13.390.500 dan persepuluhan sebesar Rp365.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah minggu 4 Januari 2026 jam 6 sore sebesar Rp4.793.000, syukur sebesar Rp520.000, persepuluhan sebesar Rp200.000, dan sarana fisik sebesar Rp260.000. 3. Diberitahukan bahwa sejak Januari 2026, penggunaan gedung Gereja Maranatha untuk ibadah pemberkatan nikah khusus di hari Sabtu tidak lagi dilaksanakan. Demikian untuk diketahui bersama. 4. Diberitahukan bahwa sehubungan dengan pengalihan tanggung jawab Pendeta Ricardo Andriosa Rikumahu MTH selaku Ketua Klasis Kota Ambon ke tanggung jawab yang baru sebagai Wakil Ketua 1 MPH Sinode GPM, maka serah terima dilakukan dalam ibadah Minggu 11 Januari 2026 jam 6 sore bertempat di Gereja Silo. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta N. Nahusona Mailoa. 6. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM dan Majelis Jemaat GPM Betabara. 7. Pembacaan Alkitab TB2 dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-16. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Nona Monik Noya dan Nona Bella Somokil. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 96, bait 1 dan 2. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 173. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 11 Januari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI Sekretaris.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat Tuhan, selamat sore. Mari kita menghadap Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat.
Jemaat yang mengikuti Yesus, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ku tak
Jemaat, kita ada dalam pelayanan firman dan bagian Alkitab yang akan dibaca bersama di saat ini terambil dari bagian Alkitab terjemahan baru 2, Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Keluaran 3 ayat 1 sampai 14 akan dibacakan secara bersama-sama, mulai dari judul. Musa diutus Tuhan. Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang ladang, sampailah ia ke Horeb gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah, aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok kiri untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa." Ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah, Bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sungguh, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa menjawab kepada Allah, "Namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapa namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dimanapun dan menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Ibu Bapak, saudara-saudara, para pemuda atau anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi,
Selamat sore, shalom. Terus terang, beta cukup lama membutuhkan waktu untuk berdialog dengan teks ini pada saat mempersiapkan khotbah ini. Beta bertanya dalam dialog itu, kenapa Musa? Kenapa harus Musa yang Tuhan utus untuk membebaskan umat Israel yang sudah kurang lebih 430 tahun ada dalam perbudakan di Mesir. Kan waktu dong ada di Mesir juga Musa belum lahir. Dan waktu diutus, diminta oleh Tuhan untuk pergi membebaskan mereka, Musa bukan seorang yang masih muda lagi. Dia sudah 80 tahun. Lalu waktu kita baca-baca ayat 11 malah waktu Tuhan berbicara dan mengutusnya, Musa sempat mempertanyakan dirinya sendiri. Tuhan, beta ini siapa? Siapakah aku? Pertanyaan Musa di situ. Apalagi harus berhadapan dengan Firaun yang adalah paman angkatnya waktu dia masih di istana di Mesir, yang dia kenal sekali karakternya. Apa Firaun mau mendengarkanku? Belum lagi apakah bangsaku sendiri mau menerima? Beta ni siapa atau siapakah aku? Ibu Bapak, menarik pertanyaan siapakah aku ini. Beta ni siapa adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan sifatnya reflektif teologis di hadapan Tuhan. Pertanyaan ini sesungguhnya menjadi pertanyaan yang sangat perlu bagi katong semua. Bukan cuma Musa di zamannya, tapi kita semua, saudara dan saya juga, setiap saat ketika kita mau memulai sesuatu yang baru, setiap saat ketika katong mulai masuk tahun baru, hidup baru, rumah tangga baru, rumah baru, terima tugas baru, dapat jabatan baru, dapat kesempatan baru, masuk dalam fase hidup baru, mulai kuliah, mulai melakukan aktivitas baru. Pertanyaan ini bahkan di setiap purnama mestinya kita mempertanyakan diri katong sendiri di hadapan Tuhan. Siapakah aku di hadapan Tuhan? Siapa beta untuk tanggung jawab ini? Siapa beta sampai Tuhan kasih pekerjaan atau tanggung jawab ini for beta? Siapakah aku? Siapa beta sampai beta dapat akang? Siapa beta sampai beta harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan for beta? Dan beta menemukan di teks Musa ini dia jujur mempertanyakan itu, Bapak Ibu. Itu bukan sekedar sesuatu yang lip service, dia benar-benar bertanya. Sebab pertanyaan itu sesungguhnya mengingatkan kita semua bahwa kita semua ini ringkih, Bapak Ibu. Kita semua ini terbatas di hadapan Tuhan yang penuh kuasa, yang hebat, yang luar biasa. Pertanyaan ini membuat kita sadar diri, tahu diri, ingat diri, dan kemampuan kita. Bapak Ibu, Musa apa adanya, jujur, sangat manusiawi sekali. Dia mengungkapkan siapa dirinya. Musa kadang suka labil, Bapak Ibu, kadang kurang pede, merasa tak punya apa-apa,
Ia bahkan bingung sebetulnya dengan identitas dirinya yang adalah seorang anak yang diadopsi. Ingat kisah waktu dia dilahirkan? Putri Firaun, anak Firaun mengambilnya di sungai. Belum lagi dia punya catatan kriminal, pernah melakukan tindakan keras ketika budak Israel dikerasi oleh mandornya dan dia membunuhnya. Belum lagi catatan yang saya temukan, Musa sepanjang 80 tahun hidupnya banyak waktu dia jalani dengan homeless, tidak punya rumah, Bapak Ibu. Tapi dari teks ini kita semua belajar hal penting tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Catatan penting pertama Bapak Ibu yang saya temukan adalah Tuhan selalu memanggil orang-orang yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, Tuhan akan memanggil atau memilih orang-orang yang Tuhan inginkan. Tuhan memanggil atau memilih saudara dan saya tanpa pernah bertanya dulu, ale dong mau kasih. Ketika Tuhan memilih, Tuhan memakai, Tuhan memanggil, tidak pernah Tuhan bertanya siap atau tidak Bapak Ibu. Mau atau tidak, baik atau tidak baik waktunya. Kalau Tuhan ingin memanggil saudara-saudara, Tuhan ingin memakai Bapak Ibu, jika Tuhan ingin menjumpai keluarga atau Bapak Ibu saudara-saudara, jika Tuhan memilih untuk mengutus, itu akan Ia lakukan. That's it. Sangat simpel, sederhana. Itu saja. Tuhan mau dan Tuhan lakukan. Dan itu yang terjadi pada zaman Musa. Itu juga yang terjadi terhadap Yosua, itu juga yang terjadi terhadap Daud, itu juga yang terjadi terhadap Yeremia, terhadap Nehemia, terhadap Yunus, terhadap Paulus. Itu juga terjadi terhadap Timotius. Itu juga yang terjadi terhadap Yakob, Hendrik, Markus, Lukas, siapapun saudara-saudara dan saya. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, dari case Musa ini kita semakin paham bahwa Tuhan kadang memanggil orang-orang dari kondisi-kondisi yang sangat terpuruk, yang sangat jatuh, yang sangat rusak. Dan Tuhan tidak sekedar memperbaiki, tetapi Ia juga mengubah mereka, menjadikan mereka sesuatu yang lebih besar. Dan saya kira ini poin kita yang pertama di minggu kedua bulan Januari tahun 2026, Bapak Ibu. Katong semua sadar, masuk tahun 2026 nih galap. Bahkan mungkin saja masih ada orang yang merasa galau, bingung, sing pasti, belum bisa merasa bebas melangkah, belum move on dengan masa lalu. Orang bisa saja masih merasa terikat dengan pengalaman masa lampau yang pahit. Kalau memang seperti itu saudara dan saya ingatkan satu hal di poin pertama ini. Jangan lihat orang pengkurang, Bapak Ibu. Jangan lihat orang pengkurang, jangan ukur orang lain, tapi lihatlah ke dalam diri masing-masing saudara dan saya, ada apa dengan beta? Ada apa dengan saya?
Bapak Ibu, di Midian tempat pelarian Musa, dia menemukan tempat tinggal yang nyaman dan aman, yang melindunginya. Keluarga Yitro yang diceritakan di sini di Alkitab kita. Dan akhirnya dia menikah dengan Sipora, anaknya Yitro. Di Midian, Bapak Ibu, Musa berubah dari seorang pangeran atau ya bangsawan di Mesir menjadi seorang peternak. Di Midian, Musa mendapat kepercayaan penuh dari Yitro sebagai penggembala. Di Midian, Musa bisa move on dengan masa lalunya dan dia merasa diri layak. Walaupun dia tetap bersahaja, dia tetap tidak dikenal dan mengurus kambing domba saja. Tapi di Midian, Bapak Ibu, Musa dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Artinya apa? Seseorang itu dalam hidupnya yang melulu jatuh. Seseorang itu dalam hidupnya tidak selamanya gagal. Seseorang itu tidak selamanya kalah, Bapak Ibu. Seseorang itu tidak sepanjang hidupnya jahat. Seseorang itu tidak di sepanjang waktu tidak punya apa-apa. Amin. Ada saat di mana saudara dan saya diangkat. Ada saat di mana saudara dan saya dipeluk, ditolong, dibebat, dikasihi oleh Tuhan melalui tangan sesama. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk membuat langkah kecil di tahun yang baru ini. Ya, amin. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua Bapak Ibu, saya temukan di ayat 5 dan seterusnya. Bapak Ibu, Alkitab mencatat di banyak kisah bahwa manusia biasa itu tidak mudah loh untuk bisa langsung menatap Tuhan. Tidak bisa mendekat atau bertemu langsung dengan Tuhan. Ya itu yang tadi dalam kisah Musa diceritakan. Tapi di teks ini ada sedikit pengecualian kepada Musa. Dan memang kalau kita baca di tafsiran-tafsiran yang banyak, memang dalam waktu beberapa ratus tahun umat mengaku Tuhan tidak lagi mau hadir dan berjumpa dengan umatnya. Tidak ada, jarang terjadi penglihatan. Tapi kali ini dengan Musa berbeda. Ada nyala api, tapi tidak membakar semak belukar di tempat itu. Ada yang menafsir bahwa itu seperti perbudakan Israel yang mengalami tekanan yang luar biasa tapi mereka tidak dilahap habis. Dan di situ Bapak Ibu Tuhan menyatakan bahwa Tuhan telah memperhatikanmu bersama umat. Artinya Musa diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan selama bertahun-tahun engkau memang mencari dan mempertanyakan, dan aku membawamu ke sini untuk mengungkapkan tujuannya bahwa kau akan kembali ke Mesir. Ayat 10. Kau harus pulang kembali ke Mesir. Selanjutnya di ayat 6 kalau kita baca Tuhan menegaskan, Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kenapa Tuhan perlu penegasan itu? Supaya selain Musa yakin itu memang Tuhan, tapi Musa juga bisa meyakinkan bangsanya bahwa memang dia yang diutus oleh Tuhan itu. Akulah Tuhan, aku adalah aku, Tuhan.
Ini soal nama. Tuhan sengaja meyakinkan Musa dengan namanya yang sudah dikenal oleh bangsanya sejak zaman nenek moyang Abraham. Aku adalah aku, akulah aku, Tuhan. Untuk memudahkan umat menerima Musa sebagai utusannya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sama. Bahwa Tuhan itulah satu-satunya Tuhan yang disembah oleh umat sejak nenek moyang mereka. Saat itu kan ada banyak Allah lain, ya kan? Ada bangsa lain yang sembah Allah-Allah lain dalam wujud pohon, gunung, batu, patung. Tapi Tuhan menegaskan kepada Musa dan umatnya, kamu adalah umatku, umat pilihanku. Kamu hanya boleh menyembah aku, Tuhan. Saya kira ini menjadi poin kita yang kedua pada minggu ini, di tahun ini. Yaitu jika Tuhan memilih dan menugaskan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, apapun itu tugasnya, mau pegawai, mau pejabat, mau buruh kah, mau pengusaha, bahkan yang sedang bersekolah, pengajar, atau dalam pelayanan di gereja, pelayan khusus, maupun para semua yang bertugas dalam pelayanan ini. Ingat baik-baik, sesulit apapun tanggung jawab itu, saudara dan saya tidak pernah bekerja sendiri. Tuhan akan selalu menjadi Tuhan yang mengawal, yang menuntun, yang menyertai, yang menolong, yang memberkati saudara-saudara. Yakinkan diri Bapak, Ibu, Saudara dan siapapun yang bertugas itu tentang hal ini. Tuhan yang mana? Tuhan yang setiap saat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, para pemuda menaikkan doa kepadanya. Tuhan yang mana? Tuhan yang di dalam Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan, yang sudah menebus, yang sudah menerima, yang sudah mengasihi saudara-saudara dan saya. Tuhan yang mana? Tuhan yang setia hadir di biduk-biduk rumah tangga. Tuhan yang menyertaimu di ruang-ruang di mana engkau sedang bekerja demi kepentingan banyak orang. Tuhan Allah dan Yesus Kristus yang juga hadir ketika saudara-saudara sedang mengalami penderitaan di balik jeruji besi, atau ketika saudara-saudara sedang ada dalam kesulitan yang paling sulit, di situasi-situasi yang rumit. Tuhan ada denganmu di situ. Kita pernah cerita tentang kuluf di sini. Kuluf, pernah ingat cerita kuluf? Kuluf Bapak Ibu. 1 jam dia belajar bawa mobil, bawa oto. Terus dia telepon dia bapak. Bapak, halo, Bapak bagaimana ini? Mobil ini tong bawa cuma bisa maju sedikit, mundur sedikit. Tidak bisa belok kanan, tidak bisa belok kiri. Terus dia papa bilang begini, jadi kau periksa BBM-nya, radiator, kopling, gas, sudah? Dia bilang sudah Bapak, semua aman. Normal, tidak ada yang rusak. Lalu dia Bapak tanya, baru? Kok ada latihan di lapangan mana? Supaya Bapak kasih itu. Lalu dia bilang, saya masih dalam garasi Bapak. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, katong bukan kuluf.
Sebab Tuhan yang pernah mengutus kita untuk hanya tinggal diam di dalam garasi, amin. Tuhan meminta saudara-saudara sebagai murid untuk turun ke jalan raya, untuk hadapi panas, hadapi hujan, hadapi kerumitan berlalu lintas di jalan raya, dan pastikan Anda selamat dalam pertolongannya. Musa disuruh kembali. Jangan diam di Midian. Musa harus kembali berhadapan dengan masyarakatnya. Musa harus kembali ke Mesir, hadapi Firaun, hadapi bangsanya sendiri, lalu bebaskan mereka, selamatkan mereka, bawa mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ternyata masalah Musa bukan cuma takut berhadapan dengan Firaun, bangsanya sendiri. Sebab kan dia tidak bertumbuh dengan mereka, dia ada di istana. Tapi Tuhan perintahkan, bebaskan mereka dari tangan Firaun dan pastikan bahwa mereka aman karena aku sendiri yang akan menyertai engkau. Ini tantangan bagi saudara dan saya. Memang kadang-kadang kita bisa selesaikan hal-hal rumit di kantor. Kadang kita bisa selesaikan hal-hal rumit di tempat-tempat kerja dan perjuangan. Tapi kadang-kadang gagal yakinkan keluarga sendiri tentang keputusan-keputusan kita, ya kan? Simpapa. Tapi jangan putus asa, saudara-saudara. Sebab Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Tuhan tidak pernah salah memilih saudara dan saya. Tuhan sendiri yang akan mengawal. Jaminannya sangat jelas. Pertolongan Tuhan bagi saudara dan saya, Bapak Ibu catat, tidak pernah setengah-setengah. Kepercayaan Tuhan terhadap saudara dan saya tidak main-main. Tuhan adalah Tuhan, aku adalah aku. Dan kini Bapak Ibu, Tuhan sedang memperhatikan saudara dan saya, dan sedang menanti saudara dan saya. Angkat kepala dan melangkahlah dengan pasti, kerjakanlah yang menjadi bagianmu sebab Tuhan ada di dekatmu. Amin. Amin, saudara-saudara. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu. Jemaat dipersilakan berdiri.
Bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita akan mengaku iman percaya kita dengan menggunakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan karama, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kesaksian pujian dari Monik Noya disilakan. Selamat malam, Shalom. Semoga pujian di malam hari ini dapat jadi berkat untuk ketong semua. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu.
Jemaat terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Sebelum memberi, dengarkanlah anjuran berikut. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur sebagai respon atas kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Apa yang kami persembahkan pada saat ini berasal dari-Mu Tuhan. Terimalah persembahan syukur ini sebagai ungkapan kasih, iman, dan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu, memperluas pelayanan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami untuk senantiasa hidup bersyukur, setia, rendah hati dalam mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Persembahan kesaksian pujian dari Bella disilakan. Selamat malam, shalom. Semoga persembahan pujian ini bisa menjadi berkat untuk katong sama. You call me out upon the waters, the great unknown, where faith may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where faith may fail and fear surrounds me, you never fail. You won't start now. So I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh. Spirit leads where my trust is without bother. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet will ever wander, and my faith will be much stronger in the
the presence of my Savior. Spirit lead through where my trust is without border. Let me walk upon the water, whatever you will call me. Take me deeper than my feet will ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. I will call upon your name, Jesus. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rise in your embrace. For I am yours, and you are mine. Terima kasih. Terima kasih Bella dan tadi Monik untuk persembahan pujiannya kepada Tuhan. Mari Ibu Bapak kita semua tenangkan hati dan kita membawakan syafaat kepada Tuhan dan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, kami adalah umat-Mu, pelayan-Mu, dan Engkau adalah Tuhan kami yang berkuasa, yang mengasihi, yang selalu memilih, mengangkat, memeluk, bahkan membarui langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan kami mengantarkan kami semua, keluarga-keluarga, jemaat, bahkan dalam pelayanan kami di tahun 2026 ini, pengabdian kami bagi masyarakat, cinta dan kebersamaan kami dalam keluarga. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh peduli dan Tuhan mengenal kami masing-masing orang dengan namanya, dengan gumulannya, dengan doanya, dengan harapannya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Bahkan semua kami yang sedang bergumul dengan hidup masa depan, baik mahasiswa, pelajar yang sedang berkuliah, sedang bersekolah, dari tingkat taman kanak-kanak sampai SMA, juga orang tatua, papa, mama yang setiap hari mendampingi, mendidik, mengingatkan anak-anak. Kami juga percaya Engkau memberkati kami dalam tugas-tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai pegawai-pegawai negeri sipil, swasta, para pengusaha, para pekerja-pekerja lepas di masyarakat, TNI, Polri, kami yang bertanggung jawab sebagai wakil-wakil rakyat, bahkan para eksekutif, kami para ahli hukum yang setiap kali berhadapan dengan lembaga-lembaga keadilan, berhadapan dengan masalah-masalah untuk mempersoalkan soal keadilan dan kepentingan masyarakat banyak. Kami percaya sungguh Tuhan Engkau mengutus kami di setiap tempat tugas kerja dan pengabdian kami, supaya kami bisa menjadi berkat, kami bisa membebaskan, kami bisa melepaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang lemah, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang mengalami tindakan-tindakan kekerasan, penindasan itu, dan mereka bisa mengalami damai dan sejahtera.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terjebak di balik jeruji besi karena masalah-masalah yang dilakukan sendiri ataupun menjadi korban atas sistem yang sedang terjadi. Tuhan tutup bungkusi dan urapi mereka semua. Kami berdoa dan memohon Tuhan berkati semua kami sebagai para pemimpin di tengah-tengah masyarakat dan gerejamu. Hari ini Gereja Protestan Maluku juga melakukan banyak pengalihan tugas tanggung jawab ketua-ketua klasis yang berlangsung dalam ibadah-ibadah jemaat pagi dan bahkan sore ini di klasis GPM Kota Ambon secara khusus. Kami percaya seluruh proses-proses pergantian, pelantikan, penerimaan jabatan baru itu semua adalah tanggung jawab yang telah ditetapkan Tuhan kepada kami masing-masing. Ajarlah kami untuk tetap rendah hati, ajarkanlah kami untuk tetap setia, ajarkan kami untuk tidak merasa takut menghadapi tantangan atau masalah-masalah yang muncul karena dalam kepemimpinan kami. Berkatilah gereja ini ya Allah supaya gereja ini tetap berdiri, gereja ini tetap menghadirkan suara-suara kenabiannya, melakukan tanggung jawab pelayanannya sampai di pelosok-pelosok desa. Gereja Protestan Maluku, Tuhan berkati kami dengan semua hamba dan pelayannya, para pelayan khusus, para diaken, penatua, dan semua kami yang memberi hidup kami bagi pekerjaan pelayanan ini di gereja ini. Tuhan berkati. Bapak, kami juga percaya Engkau memberkati klasis GPM Kota Ambon, ketua klasis, sekretaris klasis bersama anggota MPK, para sekdip, para pegawai, dan 21 jemaat di klasis Kota Ambon ini. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi semua yang telah memberikan hidupnya bagi pelayanan kami di sini. Para pendukung liturgi, para kolektan, para kostor, tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pengisi pujian, dan tuagama. Tuhan tolong supaya kami bisa tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kami. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang hadir, yang mengambil bagian dalam ibadah ini dengan gumulan hidup keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah situasi cuaca yang kadang-kadang seringkali cepat sekali berubah, kami yakin Tuhan memberkati setiap orang yang sedang melakukan perjalanan, setiap waktu, setiap saat, udara, darat maupun laut. Hindarkan kami dari bahaya yang mencelakakan kami. Kami masih berdoa dan menopang saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di tahun yang kemarin dan sampai saat ini masih membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kasih. Biarlah kiranya segala sesuatu bisa diatasi dengan baik. Seluruh rencana program kami memasuki tahun 2026 di bulan pertama ini sampai nanti ke bulan 12 kami juga taruh dan letakkan itu dalam kuasa dan pengentaran Tuhan. Ampuni kami Bapa jika ada yang tidak berkenan kepadamu ya Allah, dengar dan sahuti kami, lalu seluruh doa permohonan pinta kami ini kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu menerima kami dan yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan, percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini. Di
Ibu Bapak, lagu ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan kita itu Raja. Dan Ia menjadikan kita bukan hanya hamba, tapi bentara, penjaga kehidupan. Dan itu mesti kita jalani setiap waktu. Ingat, Tuhan itu Raja dan kita semua adalah hamba, penjaga kehidupan. Jalanilah hidup ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan jadikan kasih Tuhan itu nyata melalui hidup saudara dan saya hari-hari. Amin. Sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya.